Shalom, puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua di pagi hari ini, Community of Miracle yang saya cintai. Di pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini. Oleh anugerah-Mu kami bisa ada menikmati hari yang baru dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri. Kami percaya sepanjang hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami, Tuhan mendahului kami dan firman Tuhan di pagi ini kami akan dengar supaya firman Tuhan menjadi suluh dan pelita bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita membaca di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sahabat-sahabat Community of Miracle yang saya kasihi, pagi ini saya ingin bicara dengan satu judul atau tema, jangan mengatur Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Yesus menyampaikan pemberitahuan tentang kematiannya, bahwa dia ke Yerusalem, dia akan menghadapi para imam, mereka akan dia banyak menanggung penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini supaya murid-murid betul-betul tahu persis rencana Tuhan bagi kehidupan manusia. Namun ketika Petrus mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Petrus segera menarik. Petrus tidak menerima apa yang disampaikan oleh Yesus. Itu sebabnya Petrus menarik Yesus dan menegur Tuhan Yesus. Nah, ini tindakan yang sangat bodoh. Kalau menurut saya ini sesuatu yang sangat bodoh. Mengapa demikian? Karena Petrus lupa sebenarnya apa yang dia sudah pernah sampaikan kepada Tuhan Yesus. Pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias itu mendapat pujian yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Namun saat ini Petrus lupa dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Itu sebabnya Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, kiranya Allah menjauhkan hal itu, ya. Jadi Petrus dia tidak memahami perkataan Yesus semuanya, ya. Ketika Yesus menyampaikan bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, ya. Jadi Petrus hanya memahami sebatas penderitaan Yesus. Nah, itu sebabnya Petrus tidak mau hal itu Yesus alami. Maka Petrus menarik Yesus, ya, dan berkata bahwa kiranya Allah menjauhkan hal itu. Nah, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau, ya. Jadi apa yang dipahami oleh Petrus ini hanya sebatas kalau Yesus menderita, maka hal itu jangan, ya,
Jangan, tidak boleh, ya. Namun Petrus tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan bahwa dia dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ini yang konsep Petrus ini sebenarnya hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia saja. Ya. Perhatian Petrus hanya kepada penderitaan sehingga mengabaikan kebangkitannya. Itulah sebabnya ia mengatakan bahwa Allah pasti akan melindungi Yesus. Ternyata Petrus belum sungguh-sungguh mengerti arti pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias. Di dalam Matius 16 ayat 16 berkata bahwa, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya. Anak Allah yang hidup. Jadi itulah sebabnya teguran Petrus itu menjadi sandungan bagi Yesus, ya. Maka kita lihat di dalam ayat 33 dari Markus 8 berkata demikian. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus marah. Yesus menyatakan teguran keras. Enyahlah iblis. Ini menandakan teguran yang sangat serius. Karena iblislah yang paling senang bila rencana keselamatan melalui Yesus itu gagal. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus menyampaikan kepada Petrus bahwa engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Nah, apa yang dipikirkan Allah terhadap umat manusia? Allah memikirkan keselamatan, ya, bagi umat manusia. Allah memikirkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Tetapi Petrus terbatas, ya, dia tidak sampai memikirkan apa yang Allah pikirkan. Kenapa? Karena manusia hanya memikirkan hal-hal yang senang saja, ya. Hal-hal yang ya memuaskan keinginan-keinginan diri, ya. Manusia selalu ingin hedonis, ya, bahkan ya maunya yang wah-wah saja, tidak mau menderita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku, ya. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi ini ya kuncinya. Ketika kita mau senang-senang, kita ingin ya bebas, kita ingin ya sesuatu yang hanya keinginan diri sendiri, maka dia akan kehilangan nyawa, ya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena Yesus, ia akan memperolehnya. Jadi Yesus dengan tegas mau menyampaikan kepada semua orang, kepada murid-murid dan kita semua saat ini, ikut Tuhan konsekuensinya berat, tetapi kita sungguh-sungguh, ya, jikalau kita mau ambil bagian di dalam mengiring Yesus, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa supaya semua orang memperoleh keselamatan, semua orang mendapat kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Karena kami tahu bahwa rencanamu adalah kehidupan yang kekal. Pikiranmu agar kami semua bisa diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya biarlah hidup kami untuk Tuhan. Sebagaimana Paulus katakan bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jikalau aku hidup untuk Kristus. Dan kalau aku mati, itu adalah satu keuntungan bagi hidupku. Dan kami juga mau agar kami tetap hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau memberkati sahabat-sahabat Community of Miracle dimanapun berada di seantero dunia ini. Mereka yang ada di benua Eropa, yang di Amerika, Singapura, Australia, Tuhan menolong dan memberkati mereka semua. Terlebih kami yang ada di Indonesia,
Engkau menolong dan memberkati kami. Biar kehidupan kami dari hari ke hari terus menyenangkan hati Tuhan. Yang di Bali, di Malang, di Surabaya, Salatiga, Jakarta. Tuhan memberkati di Makassar, di NTT. Tuhan tolong memberkati mereka semua Tuhan. Bahkan di Maluku, Maluku Utara, di Dobo, di Papua. Tuhan tolong mereka yang ada di Jailolo Tobelo. Tuhan tolong mereka dan memberkati mereka. Jikalau ada sahabat-sahabat yang sakit, hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau penyembuh yang ajaib. Engkau menyembuhkan semua penyakit dari sahabat-sahabat Community of Miracle Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jikalau ada yang berhari ulang tahun hari ini, Tuhan Engkau memberkati mereka. Di tangan kanan ada umur panjang, di tangan kiri ada kejayaan dan kekayaan. Akan selalu menyertai anak-anakmu, berkat Abraham, Ishak, Israel akan terus memberkati hidup mereka. Anak-anak kami yang studi Tuhan juga memberkati mereka. Bahkan kami berdoa buat sahabat-sahabat Community of Miracle Tuhan dengan profesi mereka masing-masing, guru, dosen, perawat, dokter, Tuhan Engkau tolong memberkati mereka. TNI, Polri, Tuhan berkati Tuhan. Bahkan pengusaha-pengusaha, Tuhan berkati agar melalui profesi mereka bisa melayani Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati badan pengurus Community of Miracle Tuhan, mulai dari ketua umum kepada semua kami staf-stafnya Tuhan, Engkau memberkati sehingga melalui pelayanan Community of Miracle banyak jiwa bisa bertekuk lutut dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Kami juga berdoa buat donatur-donatur yang dengan setia membantu pelayanan Community of Miracle Tuhan. Mereka sudah membantu ibu-ibu janda, mereka sudah membantu panti-panti asuhan, mereka sudah membantu panti werda. Kami tetap berdoa supaya Tuhan terus memberkati keuangan mereka, perusahaan-perusahaan mereka yang mereka pimpin, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, berdoa buat Jeki dan Lia, Tuhan tolong tutup bungkus mereka dengan darah Tuhan, agar di dalam hidup mereka tetap memuliakan nama Tuhan. Nia, Tia, Dea, Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Makasih Bapa, kami bersyukur, serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.